Tadi menjelaskan ya terkait dengan hilirisasi. Saya harus menyampaikan bahwa global, khususnya asing, saya tidak perlu sebut negara mana, itu masih merasa tidak nyaman dengan kebijakan Indonesia dalam menyetop beberapa ekspor komoditas, termasuk dalamnya adalah nikel, karena mengganggu industri mereka dalam suplai bahan baku. Dan karena itu saya ingin menyampaikan kepada media, tolong tulis baik-baik bahwa berbagai macam godaan ataupun cara-cara lain akan dipakai untuk kebijakan menyetop ekspor bahan baku ini untuk dicabut, termasuk menyerang kita di Indonesia. Ini menyangkut dengan nasionalisme. Saya merasakan betul ini. Saya mohon teman-teman media, nasionalisme kita harus ada. Jangan kita diadu oleh sesama anak bangsa, oleh tangan-tangan asing. Dan ini terasa pada saat suasana masuk pilpres. Makanya ada calon atau kandidat yang kalau menang ingin meninjau kembali hilirisasi yang kita lakukan. Saya punya kekhawatiran jangan sampai pasca pemerintahan Pak Jokowi dan menuju ke Pak Prabowo, cara-cara pandang ini akan terus dipakai dengan intrik-intrik tertentu. Penciuman saya sudah mulai masuk. Inilah cobaan untuk kita. Inilah cobaan nasionalisme kita. Dan saya yakin media tidak mungkin akan terpengaruh dengan itu. Tapi kalau ada media yang terpengaruh dengan itu, saya sangat menyayangkan. Tapi saya punya keyakinan media Indonesia semua punya nasionalisme. Tapi saya penting menyampaikan bahwa ini ada ancaman ini. Ini ancaman serius. Dan tidak tanggung-tanggung pejabat siapa yang masih punya prinsip yang kuat untuk hilirisasi dibangun, maka ada ruang, ada potensi untuk dia diganggu dengan berbagai macam cara. Ya kalau gangguan itu datang ke saya tidak mungkin akan mundur. Untuk negara ini apapun kita berikan. Kita nggak mau diatur-atur oleh negara lain. Ini teman-teman media penting tahu nih. Karena itu terkait dengan pertanyaan dari adenda saya, dari saudara saya dari Kata Data tentang hilirisasi yang harus kita membangun ekosistem, itu betul sekali. Jadi contoh sekarang kita bangun hilirisasi di sektor tembaga. Sekarang itu tembaga itu langsung ke emas. Habis itu kita bikin hilirisasinya langsung copper fuelnya itu untuk pembungkus baterai. Jadi tidak hanya stop di tembaga, tin tembaga dan emas. Jadi langsung kita bikin hilirisasinya di Gresik. Itu untuk bikin copper fuelnya, itu untuk pembungkus baterai. Selama ini kita impor. Kemudian kita akan membangun lagi hilirisasi supaya lengkap. Tembaga kita itu menjadi bagian daripada komponen mobil listrik. Ini kita akan turunkan juga. Nikel kita tidak boleh hanya sampai dengan 50-60%. Kalau dia ekspor, bisa kita membuat siasat baru untuk tidak memberikan tax holiday. Sekarang NPI tidak lagi kita berikan tax holiday. Kita pingin hilirisasinya, manfaatnya dirasakan semuanya oleh Republik Indonesia. Minimal 80%. Kita akan buat ke sana. Nanti pohon industrinya kita akan rancang ke sana. Makanya kalau teman-teman media melihat pemaparan-pemaparan dari Pak Prabowo, itu sangat jelas saya akan ikut apa yang diarahkan oleh Pak Presiden dan konsep dari apa yang disampaikan oleh Pak Presiden terpilih.
Nah, ke depan keyakinan saya, karena dalam berbagai kesempatan Pak Presiden terpilih Pak Prabowo menyampaikan tentang hilirisasi yang komprehensif. Ini saya yakin akan tetap berjalan dan akan konsisten, karena Pak Prabowo juga bukan tipe orang yang bisa diatur-atur. Dia konsisten untuk NKRI, konsisten untuk hilirisasi. Saya pikir itu. Masih ada lagi? Baik, terima kasih Bapak. Mungkin kita akan membuka sesi terakhir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.